Jenisnya nanti pelajaran. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Transmigrasi Patriot itu adalah bagian dari program 5 program transmigrasi, yang mana 5 program itu ada Transtuntas tentang kepastian tanah, hukum atasan tanah, kemudian yang kedua adalah Translokal, 3 Patriot, 4 Tarik Karya Nusantara, yang kelima adalah Gotong Royong. Tim Transmigrasi Patriot itu ada 2 elemen. Yang pertama, tim ekspedisi Patriot itu nanti tugasnya adalah meneliti potensi-potensi di kawasan transmigrasi. Kami dari Kementerian Transmigrasi itu ada 154 kawasan transmigrasi. Ya, jadi sesuai RPJMN ada 153, tapi nanti sebentar lagi akan ada tambahan 1. Nah itu kami akan minta supaya dilakukan tinjau ulang, evaluasi rencana kawasan transmigrasinya seperti apa potensi yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi tersebut yang bisa mendapatkan nilai ekonomi. Jadi kami ini ingin kalau kami memberangkatkan para transmigran ke daerah transmigrasi itu bukan hanya memindahkan orang, bukan, tapi betul-betul ada tujuan yang akan dicapai di sana. Misalkan mengembangkan potensi maritim, coklat dan sebagainya, yang skalanya juga nanti skala industri. Jadi bukan hanya skala kecil. Kemudian insya Allah nanti tahun depan kami juga akan memberikan kesempatan beasiswa Patriot. Beasiswa Patriot itu adalah para SDM unggul Indonesia, anak-anak muda, itu nanti terdaftar di kampus utama seperti di TS misalkan. Tapi terus kemudian nanti hanya matrikulasi di sini, selebihnya mereka akan tinggal di kawasan transmigrasi. Sehingga pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu dilakukan sepanjang tahun di kawasan transmigrasi. Kami sudah dapat mendapatkan banyak feedback bahwa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh SDM unggul itu menjadi satu keharusan. Alasannya Pak dipilih perguruan tinggi itu terlibat dalam program ini? Alasan gimana? Alasan dipilihnya perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam program ini? Ya karena perguruan tinggi kan center of excellence, dapurnya ilmu, dapurnya SDM, ya kan? Jadi kami melihat bahwa untuk melihat sesuatu potensi yang oleh Bapak Presiden sering sampaikan negara kita kaya, tapi kok kenapa kita masih belum sangat maju begitu dengan potensi yang sangat kaya ini. Kalau dari resources kan kita jauh lebih unggul dibanding Singapura contohnya. Tapi kenapa kita kok masih seperti ini? Masih banyak yang miskin, masih banyak yang rentan miskin. Nah, Bapak Presiden mengamanatkan kepada kita semua ini satu-satunya jalan, kita harus overhaul sumber daya manusianya. Nah, manusia harus ditingkatkan kemampuannya. Nah, oleh karena itu kami melihat dapur SDM itu, sumber manusia unggul itu, Center of Excellence itu ada di kampus-kampus. Dan ini sejalan juga dengan programnya Pak Mendikti Saintek terkait dengan kampus berdampak. Jadi kampus itu jangan hanya jadi menara gading, tapi betul-betul bisa memberikan solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat. Kawasan mana aja Pak yang ikut transmigrasi itu Pak? Banyak, ada 154 kawasan. Itu salah satunya contoh saya misalkan ya kan di Polewali Mandar, Sulawesi Tengah. Terus kemudian juga kalau pernah dengar ada Nihiwatu Sumba, itu sebenarnya ada di kawasan transmigrasi, kawasan transmigrasi Lamboya, itu di Pulau Sumba, Provinsi NTT. Okay. Itu kalau misalkan investor asing saja bisa melihat potensi wisatanya luar biasa, bisa menghasilkan uang, dan itu adalah resort termahal di Indonesia. Kenapa kok masyarakat yang ada di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari adanya potensi pariwisata tersebut? Pak, untuk beasiswa Patriot sendiri ada berapa kuota bisa bertemu kementerian? Terus nanti teknisnya Ada berapa? Kuota. Rencananya KKN? rencananya tahun depan itu kita akan berikan kuota sebanyak 2.000 orang. Ya, nanti beberapa universitas yang sekarang sudah terdaftar ada 10, kami sudah maksimalkan. Kita kan berharap kampus-kampus terbaik di Indonesia. Tapi nanti akan bermitra juga. Saya sudah membuka ruang juga untuk double degree. Contoh misalkan kalau ada yang di Kepri, itu misalkan apakah ITS atau ITB, itu terdaftar di kampus utama. Tapi ketika dia di kawasan transmigrasi, di situ ada kampus lokal seperti Umrah misalkan, itu juga nanti bisa kolaborasi sehingga misalkan mahasiswa tersebut bisa double degree. Semua jurusan bisa ya Pak? Ya, semua jurusan nanti akan kita tentukan teknisnya. Ini yang terus kita matangkan. Apakah sama seperti KKN atau pengabdian masyarakat? Ini saya namakan KKN sepanjang tahun.
Kenapa saya katakan kaget sepanjang tahun? Karena tridharmanya tadi dilakukan sepanjang tahun, sejak dia terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan dia lulus. Nah, yang membedakan kita berharap nanti setelah lulus itu ada semacam ikatan dinas. Jadi mereka akan kita minta untuk memberdayakan setelah jadi sarjana, mereka harus melakukan pembuktian. Mereka kan sudah cukup nih belajarnya. Nanti melakukan pembuktian, kita akan minta jiwa entrepreneurship-nya, yang punya jiwa entrepreneurship nanti kita tes psikologinya, kita kembangkan sehingga betul-betul berdampak itu nyata. Animonya seperti apa, Pak? Karena beasiswa Patriot belum kita buka, kita belum tahu animonya. Tapi kalau tim ekspedisi seperti di ITS sendiri sudah lebih dari 2 kali lipat dari kuota yang kita berikan. Pak, untuk tingkat keberhasilan transmigrasi saat ini seperti apa dan target 8% ini bagaimana sih, Pak? Jadi begini, ukuran keberhasilan transmigrasi saat ini itu bukan lagi jumlah penduduk orang yang dipindahkan, tapi berapa penduduk yang makin sejahtera. Terkait dengan tadi ya, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% itu dan bagaimana transmigrasi ikut berkontribusi, itu yang jelas nomor satu kita harus meningkatkan produktivitas. Ya, seperti contoh, saya beri contoh konkretnya. Kalau rumus pertumbuhan ekonomi kan tadi consumption plus investasi plus government spending plus ekspor dikurangi impor. Dari elemen ekspor saja itu kami kemarin baru saja meresmikan kebun durian terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 3.500 hektar. Kemarin diklaim Laos memiliki kebun durian terbesar 3.000 hektar. Kita sekarang punya di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah itu lebih dari 3.500 menuju ke 5.000. Nah, itu nanti marketnya ekspor ke Cina. Cina itu 7 miliar US dollar setahun membeli durian. Nah, itu off-takernya kita ke sana. Kalau misalkan kita kembangkan industri durian tersebut, jadi skalanya itu skala industri, skala itu akan menciptakan lapangan kerja. Kalau misalkan lapangan kerja tercipta, produktivitas meningkat, maka masyarakat punya daya beli, konsumsinya meningkat. Terus dengan punya pendapatan bisa bayar pajak, maka government spending, ruang fiskal juga akan meningkat. Karena produk produktif, maka ya ruang untuk investasi juga terbuka luas. Elemen-elemen itu yang nanti akan insya Allah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi.